Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Yusuf dan Kang Henry di RS Area 24, program khusus Insight untuk pemilu 2024. Kang, siap. Ini kan udah daftar, udah tenang. Hasil medcek juga sudah ada, gitu ya. Jadi fase agak adem-adem. Betul. Tapi di tengah adem-adem ini berita-berita yang muncul tentang sosok yang bukan lain yang agak membuat heboh karena putusan MK, Mas Gibran Rakabuming Raka. Tenang, apa? Saya sudah ada di sini. Di sini tadi. Tapi kita lihat bos Gibran dan PDIP. Yes. Nah mungkin udah selesai aja ya. Ini udah berapa hari? 4, 5, 6 hari. Ya. Lebih mungkin pasca pendaftaran KPU 16 minggu. Tapi Gibran masih statusnya belum jelas juga. Apakah dipecat? Juga tidak ada suatu pengunduran diri, sedang kayak tampak di publik, gitu ya atau apa? Dan masih menggantung. Jadi gimana nih dinamika Gibran dan ini kan sebenarnya ini hal yang menurut gua agak aneh ya. Lu kebayang nggak misalnya gini, lu satu partai sama gua, terus kemudian lu keluar, katanya lu udah ngobrol, misalnya satu partai sama gua, katanya lu udah pernah ngobrol sama gua, itu yang dimaksud adalah Puan Maharani, katanya Mas Gibran udah ke Puan Maharani, katanya sudah dijelaskan semuanya. Gua perhatiin antara Mbak Puan sama Gibran statementnya sama-sama santai, biasa saja. Yang nggak santai itu gue lihat ada Pak Sekjen Pak Hasto, sama Pak Panda, ada Opung Panda, terus dan yang lainnya di kemarin juga ada Ahmad Basarah dan seterusnya. Jadi menurut gue ini hal yang sepele. Ya tinggal dua-duanya ketemu, duduk bareng, baik Gibran maupun Mbak Puan, selesai. Karena yang tahu adalah mereka berdua. Dan setahu gua ada satu lagi sosok yang mengetahui pertemuan. Siapa? Ketua tim ses Parsad. Dan itu disebut sama Gibran. Ada Parsad. Nah, maksud gua kan ini kan narasumber yang gampang diketahui, gampang diminta penjelasan aja. Iya, Parsad ataupun Mbak Puan sama dua-duanya. Iya. Jadi kenapa muncul spekulasi dan sebagainya? Tapi menurut gua di politik memang nggak ada yang lo from A to B itu nggak bisa A to B doang, bisa ke C dulu, ke D dulu, ke D baru ke B gitu kan. Jadi menurut gua ada di isu ini ada dua yang menurut gua saling menguntungkan menurut gua ya. Menurut gue saling menguntungkan. Yang pertama adalah si Gibran itu sendiri. Nah, Gibran jadi topik pembahasan mulu bos, di mana-mana. Terus kemudian yang kedua adalah PDIP-nya itu sendiri. Jadi fokus pembicaraan di mana-mana. Ada siapa namanya? FX Rudy. Yang kemudian dia minta KTA-nya dikembalikan dan seterusnya. Nah sekarang pertanyaannya sederhana, kembaliin KTA ini memang urgent ya, memang simbolik gitu. Simbolik bahwa dia sudah bukan lagi anggota PDIP. Bukan lagi ke PDIP. Tapi kan gue juga dengar dari Pak FX di statementnya, bisa dikembaliin secara langsung, bisa juga pakai gosen kali ya pakai gosen kali ya gitu. Ya, jadi kalau gue ngelihatnya itu, jadi ada dua hal yang bisa dilakukan oleh Gibran, baik mengembalikan langsung ataupun dititipkan. Bahkan gue dengar terakhir pasca pertemuan FX Rudy sama Mbak Mega, maka Pak FX Rudy yang akan menjemput langsung KTA. Jadi ya, tapi kenapa PDIP, mohon maaf ya, tampak tidak tegas di sini? Artinya kan apa susahnya sekjen atau siapa gitu, sekjen lah gitu kan? Kalau menurut gue ya, bahwa dengan ini kami mencabut status keanggotaan Gibran dan Gibran bukan lagi kader PDIP dan Gibran bebas menentukan langkah politiknya secara mandiri, kan bisa gitu sebetulnya. Kan sebenarnya kita punya referensi yang terdekat yang udah pernah kita bahas ya. Yang pertama adalah dipecatnya Budiman ya. Iya. Langsung dipecat. Biasa. Padahal dia nggak jadi cawapres. Cuma datang, dukung dan sebagainya. Nah kalau ini jelas bikin deklarasi di Semarang. Iya. Nah kalau ini
Enggak. Kalau ini enggak gitu. Jadi kalau gua ngelihatnya apa namanya? Si konflik ini sebenarnya emang ada yang maintain ya menurut gue. Enggak, jangan sengaja dibiarkan gitu. Menurut gue lebih feeling Mohon maaf ya, jangan. maintain ya. Ya, mungkin siapa tahu Pak Prabowo Gibran menang, nanti PDIP bisa masuk gitu. Mungkin. Apalagi ini kan sama-sama ininya Pak Jokowi ya, walaupun sekarang ada yang satu dianggap anti Jokowi. Iya. Tapi ya masa sih sekian tahun nggak ada bekas-bekasnya. Atau kalau emang dianggap anti Jokowi, ya harusnya dia keluar dong. Iya dong. Saya kan nggak juga. Gitu. Tapi tentang Jokowi, kenapa juga PDIP tiba-tiba mengangkat tema luka lama ya, kayak isu lama tuh. Presiden Jokowi yang minta 3 periode, kenapa tiba-tiba diangkat? Jadi gini, kalau 3 periode ini sebenarnya yang gue tahu tuh bukan dari siapa namanya Pak Jokowi. Bukan dari Pak Jokowi. Kan kemarin tuh sempat di mention ya, bahwa sebenarnya yang mengusulkan ini adalah partai-partai koalisi, di mana jadi teman-teman gue yang di yang di koalisi perubahan juga bilang, di mana termasuk itu adalah Nasdem dan PKB yang mengusulkan karena kan koalisi yang lama. Tapi kan juga salah satunya Pak Bahlil juga menyampaikan juga kan. Iya. Banyak yang ngomong artinya maksud gua sebenarnya, nah baik Nasdem, PKB, PDI ya mungkin PDI enggak ya secara institusi partai gitu ya. Tapi partai-partai yang lain ini kan semua. Ini kan lucu kan, tiga pasangan kita hari ini. Tiga-tiga sebenarnya anggota kabinet Jokowi. Iya betul. Semuanya punya reason. Jadi semua punya reason, dan ingat usulan 3 periode itu kan dulu. Sekarang udah nggak ada. Kan udah nggak ada. Kenapa tiba-tiba dibahas? Iya, tiba-tiba dibahas. Gue pikir nggak relevan, dan akhirnya bahkan gue lihat kemarin statement dari Golkar kalau nggak salah, nggak usah dibahas lah 3 periode itu lagi. Karena mungkin bisa jadi itu palu juga gitu. Ini kan usulan partai-partai pada saat itu. Iya, nggak usah dibahas lagi lah gitu. Tapi gimana nih ujungnya Gibran dan PDIP? Gibran dan PDIP, gue rasa sih ini karena belum mulai kampanye aja ya. Gue melihat Gibran itu lebih fokus ke kampanye dia. Dan itu udah dicontohkan ya, dia udah jalan ke Boyolali loh. Gue kan udah cerita ya. Gue kan ke Jawa Tengah tuh minggu lalu kan. Di jalan tol yang dari Salatiga ke Semarang gitu. Itu Gibran. Billboard. Sahabat Gibran apa Gibran. Padahal makanya gue pikir luar biasa sih Gibran, karena Gibran ini di Boyolali dia memilih titik pertama sosialisasinya di Boyolali. Iya. Padahal di Boyolali itu waktu Jokowi lawan Prabowo, Jokowi menang telak. Gue lewat Boyolali tuh mau ke Jogja kan. Boyolali. Apakah ada perubahan? Nah, gitu ya. Maksudnya perubahan, bukan koalisi perubahan ya. Apakah ada perubahan konstelasi di merah? Di PDI ini, nah ini kita itu kan ada PDIP. Kan itu bukan ininya lagi, bahkan Mbak Puan juga di situ. Jadi maksud gua gua ngelihatnya ke depan bakal makin smooth ketika sama-sama berorientasi untuk campaign. Jadi gua lihat ini campaign nanti on beda lagi nanti. Berbeda, dan kalau kemarin yang disangsikan oleh termasuk PDIP adalah soal usia dan sebagainya. Gibran kan sedikit menjawab waktu deklarasi dengan program-programnya. Udah punya gagasan. Dan apakah nanti akan itu diperdebatkan? Pasti ada forumnya. Tapi juga gua rasa seiring berjalannya kampanye itu akan mendinamisasi suasana. Terakhir tadi pagi atau kemarin itu salah satu tokoh Golkar yang muda, Mas Dev Laksono, bilang kita membuka pintu untuk Gibran. Mas Golkar membuka pintu untuk Gibran. Apa gitu kode? Iya, jelas. Kan kalau Pak Hasto udah bilang ya, kalau udah merah dari merah ke kuning. Udah di bahasa itu udah jelas. Nah, terus kemudian sekarang kalau kuning, maka kemudian Pak Erlangga udah bilang dia punya tim under 40, kepala daerah, yang anggota dewan dan seterusnya. Dan kemarin ini juga tim kampanyenya kan juga udah mulai di announce. Nah, salah satunya Pak Ridwan Kamil Banjabar, Banten, Jakarta, Jawa Barat. Nah ini kan kalau emang ini ya gua rasa nuansanya bakal anak muda banget. Jadi kehadiran Gibran ini akan memboost juga. Dan PDIP mungkin juga butuh memunculkan tokoh-tokoh mudanya kan nanti.
termasuk juga ya PDI akhirnya akan dinamis, akan saling saling beradu segmen, beradu konten. Nah, justru pertanyaannya adalah segmen pemuda di perubahan. Ini kira-kira siapa nih yang belum banyak muncul kan? Kalau gue lihat tokohnya juga nggak terlalu terlalu banyak yang menonjol anak muda gitu, nggak ada. Jadi gue lihat justru di timnya Pak Ganjar anak muda banyak banget malah. Di Prabowo Gibran juga pasti lebih banyak. Nah, kalau mungkin kemarin kan yang lihat ininya anak muda, segmen anak muda pakai PKS ya di koalisi perubahan. Tapi kita belum lihat tokohnya nih. Tokoh mudanya siapa gitu. Masih tua-tua semua. Kalau yang muncul masih itu aja. Bahkan di setiap deal itu yang muncul tokoh-tokoh yang menurut gua sih udah senior ya. Gitu. Jadi kita nanti lihat bagaimana Gibran versus PDIP ini dalam tanda kutip ya. Versusnya ini udah dalam bentuk program, udah dalam bentuk kampanye atau negatif campaign. Gua rasa sih ya sepanjang perjalanan pasti akan ada isu misalnya MK bakal diungkit-ungkit terus, dinasti bakal diungkit-ungkit terus. Lagi. Ya. Begitu juga nanti janji-janji Jokowi macam-macam bakal dibahas terus. Tapi ada yang bilang itu akan kalau nanti mereka akan saling serang yang untung pasangan perubahan. Menurut gua nggak juga. Nggak serta-merta begitu. Apa ya? Gue terlalu prematur. Berdasarkan data-datanya tuh nggak begitu. Karena juga kan gini ya. Kalau orang saling serang, terus kemudian ada limpahannya kemana? Ya kamar perlimpahan itu kan jelas definisinya. Soalnya kalau perubahan ini bukan kanal yang identik dengan anak muda menurut gua ya. Jadi kalau mau misalnya Anies Baswedan ininya masih kurang. Menurut gua koalisi perubahan harus menampilkan tokoh tertentu emang anak muda beneran. Lalu bisa nanti menyaingi Gibran, menyaingi anak muda yang diganjar dan. Lu ingat nggak? 4 tahun yang lalu Sandiaga Uno di brand anak muda. Olahraga lah, apalah, main basket lah, apa sebagainya. Dipakein gayanya anak muda. Anak muda responnya enggak, dia orang tua yang gayanya muda. Maksud gue jangan sampai anak muda mah anak muda aja. Anak muda nggak soal anak muda. Nah, feeling gue Anies Baswedan kalau dipaksakan akan ada komen ambil segmen ini sama aja gitu. Nggak lucu gitu. Jadi kalau menurut gue anak mudanya mana? Anak mudanya dimunculin. Anak mudanya mana? Jadi anak mudanya mana? Tampilin. Ini. Karena gue rasa juga kanal-kanal politik juga harus penting nih. Yang debat juga bukan si kandidat aja, tapi si anak-anak mudanya nih. Yang muncul. Iya. Aku udah beneran loh ya. Jadi maksud gue bukan jelas, bukan anak muda bohongan. Bukan didandanin muda gitu. Muda-muda iya gitu. Kira-kira gitu. Jadi menurut gue persaingan akan menarik. Gibran PDIP akan lebih smooth, akan berlangsung smooth dan kemudian saling bicara program. Semoga demikian. Iya, karena kalau negatif campaign orang muak ya. Ya, gini loh bos. Ada kita kan sering ini ya memaintain pilkada dan pilpres juga itu kan kemarin. Jadi gue lihat jangan-jangan orang muntah dalam tanda kutip. Kalau misalnya lu ribut ginian aja dimasalahin mulu lo gitu. Giliran udah kampanye kagak ngomong program lo gitu. Mungkin sekarang oke PDI masalahin dinasti, masalahin MK periode, 3 periode dan seterusnya. Tapi nanti udah masuk kampanye, lu jangan apa programnya? Ya, kita lihat gimana program PDIP dan Gibran, dan gimana titik temu di antara mereka kan? Gitu. Karena harus clear gitu. Dan gue pikir juga untuk PDIP jangan terlalu maksain tokohnya bahwa Ganjar itu dikagumi disenangi anak muda, terus kemudian Ganjar yang itu duta anak mudanya gue lihat kan ada si adik Atta Halilintar sih. Torik kan di tim TPM. Geng anak-anak teman-teman gue juga. Torik ngomong lah gitu, ya kan? Misalnya kasih kesempatan yang kayak begitu-begitu. Menurut gue gitu. Oke, demikian kita lihat nih Gibran dan PDIP tampaknya terus penghangat makin ke sini. Kita akan lihat dalam beberapa waktu depan apakah akan panas atau semakin dingin. Harusnya panas tapi program yang debat. Oke kawan-kawan semua, demikian dari saya Yusuf dan Henry di episode kali ini Gibran dan PDIP
Sampai jumpa lagi di Rest Area 24 dari Insight.